Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Muasir. Di sini saya akan mereview aplikasi Timemark. Di sini aplikasi Timemark ini sering digunakan untuk verifikasi keaslian foto. Aplikasi ini menjelaskan secara detail. Di sini kita bisa dapat gunakan Timemark foto ini sebagai acuan foto memulai pekerjaan seperti absensi, foto lapangan proyek. Di sini bisa dapat dimasukkan catatan juga. Oke, tak perlu berlama-lama, marilah kita masuk ke aplikasinya saja. Timemark. Oke, kawan-kawan, kita sudah masuk ke aplikasi Timemark. Aplikasi ini aplikasi untuk memverifikasi foto secara nyata dan asli. Baik, di sini saya akan mencoba menggunakan template. Kita memulai dengan pengaturan dulu mungkin ya. Di sini saya kebetulan sudah menjadi pelanggan Timemark Pro. Di kualitas video ini bisa dipilih ya kawan-kawan, apakah 1080p. Kita klik lagi menjadi 540p, 720p. Biasanya untuk standarnya 720. Untuk yang full HD nya 1080. Bagusnya 1080 ya kawan-kawan. Oke, kita masuk ke setelan. Di setelan di sini kita bisa memilih ukuran resolusi dari foto. Di sini ada resolusi standar, rendah, normal, tinggi, dan HD. Di sini saya menggunakan versi HD. Namun versi HD ini agak berat mungkin ya kawan-kawan, karena akan memakan 4 MB per satu foto. Rata-rata di ukurannya ya. Tergantung foto yang kita ambil. Di sini stabilisasi gambar saya aktifkan, simpan foto asli secara otomatis. Bila dicentang ini, maka ketika kita akan melakukan foto di Timemark, foto originalnya akan disimpan secara otomatis. Mode cermin ini untuk kamera depan ya, lebih tepatnya. Grid portrait ini untuk mengetahui keseimbangan foto, tata letak foto. Suara kamera untuk suaranya. Orientasi template ini bisa kita pilih ya, antara landscape atau portrait. Stempel resmi ini tulisan ini ya dari aplikasinya Timemark. Kode samping adalah kode yang digunakan untuk memverifikasi foto. Di sini kita dapat melakukan verifikasi foto secara online untuk keaslian dari hasil foto itu. Nah, di sini metodenya kawan-kawan, kita melakukan unggah foto. Unggah foto harus dari yang foto yang kita ambil ya. Sini saya mencoba masukkan fotonya. Agak lambat ya kawan-kawan. Nah, ini akan memasuki aplikasinya. Di sini kita tahu fotonya itu apakah hasil edit, palsu atau asli ya. Oke, kita kembali. Di sini saya akan mencoba memverifikasi hasil dari kamera yang memfotokan laptop saya. Nah, di sini keasliannya ya kawan-kawan. Waktu dan tanggalnya tercentang, lokasi, analisis gambar. Ini ada kode ya, kode fotonya, informasinya, waktu, tanggal, zona waktu, lokasi ada, GPS, Timemark kamera. Ini aplikasi yang digunakan, versinya, perangkat yang saya gunakan. Ini peta ini sesuai dengan lokasi GPS yang kita hidupkan. Nah,
Ini kawan-kawan, ini lokasi saya ya. Oke, saya kembali ke aplikasinya. Kita kembali ke pengaturan tadi di verifikasi foto ya. Kode samping. Baik, di sini kita dapat menggunakan kirim template perusahaan saya. Di sini kita bisa memasukkan dan membagikannya ke teman-teman sepekerja dengan kita ya. Oke, di sini saya masuk ke mode video. Coba saya rekam. Maaf, kamar saya agak berantakan. Oke, kita stop dulu videonya. Oke, kita stop dulu videonya. Di sini ada berkas awan. Masuk ke mode foto. Di sini kita dapat mengetahui GPS. GPS ini bisa kita pilih sesuai dengan rencana yang kita gunakan. Di sini bisa dapat kita pindah-pindah juga ya. Untuk menu template-nya bisa ditaruh. Untuk sesi absensi, di sini kita bisa mengeklik jam masuk. Nah, ketika kita mengeklik jam masuk dan kita lakukan simpan, maka aplikasi ini akan merecord jam kerja kita. Di sini ada catatan sedang kerja ya, 0 hours 0 menit. Ini untuk template-nya. Kemudian kita dapat melakukan sesi istirahat. Di sini sesi jam kerja dan sesi istirahat ini akan dipisahkan. Oke, saya masuk ke mulai istirahat. Nah, simpan. Kembali. Ini ketika jam istirahat, sedang istirahat ini akan direkod juga untuk menit dan jamnya. Oke teman-teman, sini saya akan mengakhiri sesi istirahat. Setelah melakukan sesi istirahat, saya akan melakukan sesi jam pulang. Ini saya klik. Nah, di sini kita telah selesai melakukan aplikasinya. Jadi sekarang kita masuk ke lembar waktu saya. Lembar waktu saya ini di sini dapat kita lihat fotonya. Ini video awal yang saya buat, cuma sudah saya lakukan hapus karena videonya tidak menyuarakan suara saya, mikrofonnya teredam. Baik, di sini kita bisa mengekspor menjadi Excel dan dikirimkan. Kita kirimkan ke diri saya sendiri. Oke. Sini saya buka hasilnya. Ini tadi ya, pulang, akhiri istirahat, mulai istirahat, dan jam masuk. Ya, di sini ada foto di sini tidak dapat ditampilkan, mungkin harus dimasukkan ulang ya. Keadaan, tanggal, hari kerja, waktu. Ini waktu kita mulai, pulang, terdata semua di sini ya.
kemudian GPS koordinat kita, lokasi kita, jam kerja kita. Di sini akan muncul semua sini. Yap, kita kembali ke aplikasi. Ya teman-teman, begitulah. Di sini saya lupa menjelaskan mengenai template. Template di sini dapat kita masukkan dan kita rubah sesuka kita ya. Kita untuk merubah template ini kita harus masuk ke sesi foto, klik di menu template. Nah, di sini kita bisa mengklik seperti kita bekerja, misalnya kita bekerja di Kai. Nah, kita dapat mengedit ini namanya, nomor unit, catatan, edit secara lengkapnya, misalnya logonya. Di sini bisa kita plot ulang logonya. Untuk posisi kita bisa memilih logo di sudut atas, logo di sudut kanan atas, logo di tengah, logo di sudut kiri. Di sini goresan. Ini buat video. Oke, kembali dulu. Sini alamat, koordinat, cuaca, semua terdaftar di sini. Kita dapat membagikan template juga sepertinya. Semua orang atau pribadi kan. Oke. Untuk templatenya seperti itu. Di sini saya menggunakan template jenis dari standar aplikasi yang ADI. Kemudian saya lakukan sunting, saya masukkan logo perusahaan. Sini kita bisa menambah jenis, nomor unit, judul, ketinggian, kartu nama kita bisa juga, ID bila ada ID ya. Nah kawan-kawan, begitulah dari foto tersebut. Oke, kita coba foto. Kita lakukan pratinjau. Ini hasil fotonya yang telah saya foto menggunakan aplikasi ini ya. Oke kawan-kawan, demikian dulu videonya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian dulu video ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, begitulah. Terima kasih.